Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Tsumma Allahumma sayyiban nafi'an wa mukirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini dalam suasana rahmat Allah, sekali lagi saya ingatkan hujan rahmat Allah. Kita dilarang mengeluh dengan masa, cuaca dan keadaan. Karena Allah sudah ingatkan, orang yang mengeluh dengan masa, cuaca dan keadaan, dia telah menyakiti Allah. Dia telah mencela Allah. Dia supuni ibnu Adam biddah. Anak Adam telah mencela aku dengan masa, cuaca dan keadaan. Wa ana ad-dahr. Akulah yang mengatur masa, cuaca dan keadaan. Makanya kita dituntun bukan memaki masa, mengeluh dengan cuaca, banyak berdoa. Turun hujan apa, sesudah turun hujan doanya apa, saat dengan petir apa, subhanalladzi sabiratu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, saat melihat apa, angin, Allahumma inni as'aluka khairaha khairal ma fiha wa khairal ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Demikian juga saat hujan lebat turun terus menerus tidak berhenti, tak khawatirkan akan celaka dan musibah. Apa doanya? Siapa yang hafal? Anak-anak santri hafal nggak? Doa saat hujan turun sangat lebat dan kita khawatir akan terjadi banjir. Apa doanya? Allahumma hawalaina wala alaina. Lanjutkan. Terus wal jibali wal dhirabi. Masya Allah, barakallah. Artinya paham? Lupa. Ya alhamdulillah, sudah hafal, sudah bagus. Ya, kalau semua hafal doa ini, insya Allah hujan tidak menjadi banjir, hujan tidak menjadi malapetaka. Karena itulah doa yang diajarkan Rasulullah SAW saat sesudah sholat istisqa. Kita tahu sholat istisqa, sholat minta hujan. Kemudian beliau berkhutbah. Saat berkhutbah ternyata turun hujan sangat lebat. Ada seorang Arab Badui datang, ya Rasulullah, celaka kami. Mintalah kepada Allah supaya hujan ini dipindahkan ke tempat yang lain. Maka doanya Allahumma hawalaina. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau turunkan hujan kepada kami. Wala alaina. Jangan Engkau timpakan musibah kepada kami. Allahumma alal akami. Ya Allah, pindahkan hujan ini kemana? Ke lembah-lembah tinggi. Wal jibali, ke gunung-gunung. Wal dhirabi, ke bukit-bukit. Wa butunil audiyati, ke lembah-lembah. Wa manabitis syajari, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Ini yang perlu kita sampaikan. Dan kita sedikit saya ingin mencoba melihat peristiwa Isra Mi'raj. Pertama kita ketahui surat Isra ayat pertama semua ahli tafsir sepakat. Ayat ini Allah ceritakan, Allah jelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Pertama saya ingatkan, setiap bapak ibu dan kita semua, termasuk diri saya khusus, saat kita membaca Al-Quran melewati ayat tasbih seperti subhanallah, kita disunnahkan membaca tasbih.
Berarti ucapannya apa? Subhanallah. Jadi saat kita meneliti ayat-ayat tasbih, kita disunnahkan dalam hadis Ahmad dan hadis Sahih, kita disunnahkan membaca tasbih Subhanallah. Saat kita melewati ayat-ayat tahmid, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba, maka kita disunnahkan baca apa? Tahmid Alhamdulillah. Saat kita melewati ayat-ayat menunjukkan kebesaran Allah, kita disunnahkan membaca apa? Takbir. Ada satu sunnah selain ini yang sering terlupakan. Juga saat kita menaiki kendaraan, kalau kendaraan kita tiba-tiba nanjak, menaiki satu bukit atau tanjakan, ucapannya apa? Allahu Akbar. Kita harus takbir. Coba semua kita saat berjalan dengan anak cucu atau keluarga, saat tanjakan kita ajak takbir, coba beda suasana, terasa kayak lebaran. Ya, ini sunnah yang terlewatkan. Saat menurun apa bacaannya? Subhanallah. Coba semua anggota keluarga kita di mobil kita ajak. Karena ini sekali lagi sunnah yang terlewatkan. Termasuk kita disunnahkan saat melakukan perjalanan, kita sholat 2 rakaat dan pulang dari perjalanan kita juga sholat 2 rakaat. Ini juga termasuk sunnah yang terlewatkan. Anehnya, nggak pernah diajarkan Rasulullah SAW, tapi banyak orang mengerjakannya. Sholat apa itu? Sholat sunnah ihram. Ada nggak sholat sunnah ihram? Pernah ketemu nggak dalilnya? Nggak ada, tapi orang banyak mengerjakannya. Betul Pak? Ibrahim Pak? Ya. Tidak ada sholat sunnah ihram. Sekali lagi saya ingatkan. Adapun kalau Bapak Ibu melihat banyak orang sholat di misalnya di Bir Ali, di tempat mikot, kalau kita mau ke Mekah dari Madinah, itu orang sholat bukan sholat sunnah ihram, rata-rata niatnya pertama sholat tahiyatul wudu, atau mereka menggabungkan dengan sholat tahiyatul masjid. Kemudian karena waktunya waktu duha, mereka niatnya sholat duha. Coba tanya mereka, dan tanyakan kepada mereka, pernah dengar nggak sholat sunnah ihram? Ya. Jadi ingat asal ibadah itu apa? Masih ingat kaidah ushul fikih? Al-aslu fil ibadah apa? At-tahrim atau at-tauqif. Kalau ada yang bertanya, mana dalil dilarang Ustaz? Orang sholat kok dilarang? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Bukankah asal ibadah itu terlarang? Jadi pertanyaannya bukan mana dalil yang dilarang, pertanyaannya apa? Mana dalil perintahnya? Bisa dipahami? Karena kok kaidah ushul fikih nggak paham, rancu kita hari. Dikit-dikit dilarang. Padahal asal ibadah itu apa? Terlarang. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Kalau asal ibadah apa? Muamalah apa? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal dalam kaitan muamalah ada sesuatu yang dibolehkan sampai ada dalil yang melarang. Bisa dipahami? Karena pahamnya rancu kita beribadah. Dikit-dikit dilarang. Padahal memang asal ibadah adalah sesuatu yang terlarang sampai ada dalil yang memerintahkan. Kalau muamalah asalnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Kita kembali. Jadi kita tahu ternyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada satupun riwayat yang sahih peristiwa Isra Mi'raj itu bulan Rajab, apalagi tanggal 27 Rajab. Sedangkan di negeri ini sangat menghormati tanggal 27 Rajab dengan perayaan-perayaan. Bahkan Rajabnya udah lewat masih ada peringatan Isra dan Mi'raj, betul? Bahkan para pengkritik perawi hadis seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, salah satu tokoh jarh wa ta'dil. Apa itu jarh wa ta'dil? Para pengkritik perawi hadis mengatakan orang-orang yang mengatakan peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj di bulan Rajab adalah dusta. Jadi mari kita pahami pertama, peristiwa Isra Mi'raj ini tidak pernah diceritakan Rasulullah SAW terjadi di bulan Rajab. Orang yang mengatakan bulan Rajab, para pengkritik perawi hadis disebut dengan kitab Jarh wa Ta'dil,
di antaranya ulama besar. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan itu dusta. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada riwayat yang sahih yang menceritakan kapan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Hanya saja semua ulama sepakat peristiwa ini sebagai hadiah dari Allah atas kesedihan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa Isra Mi'raj semua ulama sepakat sebelum terjadinya beliau hijrah ke Madinah. Ada 4 kesedihan beliau sehingga Allah menggembirakan beliau dengan cara mengisra dan memi'rajkan beliau. Pertama dengan kematian pamannya Abi Thalib. Kita tahu saat itu Abi Thalib garda terdepan membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang yang tidak dimiliki Abi Thalib sampai akhir hayat apa? Hidayah. Ada apa yang kurang dengan Abi Thalib? Beliau pembela. Beliau membenarkan tentang ajaran Rasulullah SAW. Tapi kenapa Allah tidak memberi hidayah kepada Abi Thalib? Ini pelajaran untuk kita. Pertama, hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Makanya Allah turunkan surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, karena hidayah itu milikku yang aku berikan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Siapa orang yang dikehendaki hidayah oleh Allah, dan siapa yang Allah kehendaki hidayah dicabut oleh Allah? Mereka yang mendapatkan hidayah, mereka yang terus berdoa memohon hidayah petunjuk di hadapan Allah, dan mereka mempertahankannya konsisten dengan istiqomah sampai akhir hayat. Dan siapa orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah? Di antaranya ada penyakit kibar, sombong. Apa itu sombong? Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Penyakit kibar yang ada indikator 2 ini, apa kata Rasulullah SAW? La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga seseorang apabila di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kesombongan yang dimaksud bukan punya rumah yang mewah. Kesombongan yang dimaksud bukan memiliki harta yang baik. Tapi kesombongan yang dimaksud penyebab pelaku yang tidak masuk surga karena saat kebenaran datang dia menolak. Yang kedua, dia merendahkan, meremehkan orang. Maka Abi Thalib tidak dapat hidayah. Pertama karena kesombongan. Yang kedua karena dia takut kehilangan jabatan marwah sebagai bangsawan saat itu. Penyebab ketiga, Abi Thalib salah bergaul. Teman akrabnya adalah Abu Jahal. Saat itu Abu Janda belum lahir. Apalagi Abu Gosok. Ya, Pak Agus ya, itu contoh. Maka diingatkan 14 abad yang lalu, almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung pada agama temannya, maka hendaklah setiap orang memperhatikan dengan siapa dia berteman. Saya kenal sosok pendeta Saifuddin, kakak kelas saya, termasuk kader Muhammadiyah terbaik Pak Dita. Kenapa dia jadi pendeta? Dia salah gaul. Dia bergaul dengan orang-orang kelompok kiri, terjebak dengan penyakit wahan cinta. Tapi sejarah mencatat pendeta Saifuddin tidak ada apa-apanya. Kita sudah belajar di hadis 70 sampai dengan 75 di kitab Al-Lulu Marjan. Mohon maaf nggak saya bahas karena menurut Allah saya belum pulang dari subuh. Jadi mohon maaf Pak Doni, saya akhirnya bawa kita karena kalau saya pulang ke rumah terlambat saya. Tadi hampir terlambat saya. Ya. Kita udah belajar dalam hadis yang ke-70 sampai 75. Setingkat generasi terbaik sahabat. Masih ingat? Ada sahabat di perang Khaybar, nggak sabar dengan lukanya, dia mati syahid atau mati bunuh diri. Dia mati bunuh diri. Padahal dia sahabat. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi itulah sahabat.
Kemudian generasi sahabat, sesudah sahabat tabi'in, kemudian sesudah tabi'in disebut dengan tabi'in. Generasi terbaik ada yang matinya su'ul khotimah, tidak sabar dengan lukanya, dia mati bunuh diri. Kata Rasulullah SAW, orang mati bunuh tempatnya neraka, dan dia diazab sesuai dengan bagaimana cara dia mati bunuh diri. Di hadis tersebut kita dapat jawaban. Dia mati bunuh diri, mengambil ujung pedangnya, dia tancapkan di tengah dadanya antara dua puting susu. Generasi terbaik berikutnya tabi'in, Abdurrahman. Kalau Allah ada jamaah kita namanya Pak Abdurrahman, seorang hafiz Quran, penghafal Quran, kayak Ustadz kita Ustadz Abdullah. Sosok mujahid medan perang, tapi sejarah mencatat Abdurrahman seorang generasi terbaik tabi'in, dia mati murtad hanya gara-gara terpesona dengan seorang wanita kafir, dalam pandangannya wanita paling cantik, dan dia berharap wanita ini menjadi sebuah tambatan hati. Maka dia mengirim surat, wahai fulana, bagaimana supaya aku mendapatkan dirimu? Jawaban wanita kafir, mudah wahai kanda, masuklah agama, maka akan kuberikan seluruh milik. Wa iyadu billah. Dalam sejarah Abdurrahman tercatat murtad, baru saja murtad ajalnya datang. Wa iyadu billah. Maka sejarah ini harus menjadi ibrah, pelajaran untuk saya dan kita semua. Hati-hati dengan pergaulan, hati-hati dengan penyakit Tuhan cinta ini. Karena itu semua bisa menyebabkan Allah mencabut hidayah dari diri kita. Dan pentingnya istiqomah, Bapak Ibu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj sering kita dengar berkaitan dengan kesedihan Rasulullah SAW, maka disebut tahun tersebut Sanah Hazan, ya, atau disebut dengan Sinnu Hazan, yaitu tahun yang penuh duka cita. Pertama meninggalnya pamannya Abi Thalib, yang kedua siapa anak-anak? Khadijah, istri yang sangat beliau cintai. Bahkan Aisyah itu paling cemburu di antara istri Rasulullah SAW. Paling cemburu dengan siapa? Khadijah. Padahal Aisyah tidak pernah bertemu Khadijah. Maka jangan coba-coba poligami kalau belum bisa menundukkan yang pertama. Kalau bahasa poligami belum bisa membahagiakan yang pertama. Karena wanita tetap cemburu. Aisyah yang dikenal dengan Ummul Mukminin, nggak pernah ketemu dengan Khadijah. Kalau disebut nama Khadijah, itu bisa meriang. Khadijah sosok wanita, kenapa dicintai oleh Rasulullah SAW? Wanita yang banyak memberi keturunan pada beliau, Khadijah, yang memberi jiwa raganya untuk perjuangan suaminya sebagai utusan Allah, Khadijah. Bahkan dikisahkan Khadijah seorang wanita bangsawan, memiliki harta yang banyak. Dia korbankan untuk perjuangan Rasulullah SAW. Saat beliau wafat tidak memiliki apa-apa. Bahkan digambarkan saat ditutupi tubuh beliau yang atas, kelihatan tapak kaki. Saat digeser ke tapak kaki, kelihatan yang atas. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada cinta, beli cinta kepada Khadijah itu buat Aisyah cuma. Sedih kali. Bagaimana kita tahu surah Al-Muzammil berkaitan dengan Zamiluni, selimuti aku wahai istriku. Karena beliau diperlihatkan sosok malaikat Jibril alaihissalam wujud nyata. Dan hadis Sahih Bukhari bagaimana sosok malaikat Jibril kalau wujud nyata. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Lebarnya sayap malaikat Jibril, satu sayap menutupi ufuk barat, ufuk timur. Kalau ada makhluk sebesar itu kira-kira gemetar nggak Pak? Walaupun pembelaan sekalipun gemetar juga pasti. Zamiluni, selimuti aku. Khadijah tampil menenangkan jiwa raga suami. Yang ketiga, kesedihan dia apa? Karena intimidasi orang-orang kaum kafir Quraisy di Mekah, banyak sekali sahabat ternyata hijrah ke negeri Habasyah. Dan Rasul sedih, banyak kehilangan sahabat-sahabat. Dan itu terjadi berulang-ulang sahabat hijrah ke sana karena intimidasi kaum kafir Quraisy. Maka beliau sedih sekali. Dan yang terakhir, siapa di antara bapak ibu yang pernah ke Taif? Pak Dita baru pulang umroh ke Taif kan? Ke Taif. Taif
itu ada sejarah. Beliau berdakwah ke Taif, berharap akan mendapatkan banyak orang-orang yang akan beriman di hadapan Allah. Ternyata perlakuan penduduk Taif terbalik. Beliau dilempar. Bahkan ada tubuh beliau yang berdarah, mengeluarkan cucuran darah. Sayangnya hari ini masih banyak orang melakukan syirik di Taif. Ada satu tempat dianggap keramat. Pada darah beliau 14 abad yang lalu kemana-mana, udah ngering dari masih diambil ke tanah, dia jadikan barokah. Pak ya, dan malaikat Jibril yang nggak punya hawa nafsu hakikatnya melihat perlakuan penduduk Taif terhadap Rasulullah SAW, betapa malaikat Jibril mengatakan, "Hei Muhammad, berdoa pada Tuhanmu Allah, akan kuhancurkan penduduk Taif." Apa jawaban Rasulullah SAW? La Jibril, innahum qaumul la ya'lamun. Tidak wahai Jibril, mereka adalah kaum yang tidak mengetahui akan kebenaran. Hari ini Taif seluruhnya penduduknya Muslim. Begitu masuk kota Taif, ada ingat nggak Pak Dita? Ada pintu gerbang Ibnu Abbas. Di dalam kota Taif ada masjid Ibnu Abbas, ada pustaka Ibnu Abbas. Coba bayangkan kalau Rasul nggak sabar dengan perjuangannya, udah hancur tuh Taif. Karena mereka Jibril berdoa pada Tuhanmu Allah, kau hancurkan penduduk Taif. Hari ini Taif itu kota yang sangat indah, destinasi wisatanya penduduk Arab. Ada waterboom bisa tertinggi di dunia. Saking tingginya mikir kita, berani nggak terjun? Saking curamnya, ya betul ya. Taif kota dingin, ada pabrik bunga melati, ya. Iya, itu contohnya. Dan banyak kebun anggur juga ada di Taif karena dingin ya. Kalah malah puncak dinginnya saat tertentu. Kita lihat Bapak Ibu, inilah cara Allah membahagiakan Rasulullah SAW. Dan ini ibrah untuk kita. Siapapun yang dekat dengan Allah, jangan khawatir akan kehidupan kita dunia akhirat. Allah beri kita kebahagiaan sesungguhnya lahir dan batin. Makanya Allah gambarkan apa sih kunci kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Apa sih kunci kesuksesan kebahagiaan hidup, kesuksesan dan kebahagiaan hidup dunia akhirat? Jawaban Allah bukan banyaknya harta, bukan tingginya status sosial. Lihat jawaban Allah surah An-Nahl surat 16 ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, kata Allah, syaratnya dia beriman beramal saleh. Dua jaminan Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh pasti kuberi kebahagiaan hidup di dunia. Wala naziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akan kuberi ganjaran terbaik di akhirat sebagai penduduk surga. Jadi kata kuncinya apa? Iman dan amal soleh. Siapapun beriman dan beramal soleh, saat Allah uji dengan satu peristiwa, dengan satu persoalan, pasti Allah akan menawarkan banyak kebahagiaan dalam hidup kita. Makanya satu-satunya amalan yang Allah janjikan pahalanya tanpa batas, amalan apa? Sholat berjamaah cuma 27, infak sodakoh cuma 800, baca Quran satu huruf cuma 10 kebaikan kecil. Amalan apa yang Allah janjikan kalau kita melakukan amalan tersebut tanpa batas pahalanya? Amalan apa? Sabar. Surat apa yang berapa? Kalau mau kita makan aja. Buka surah Az-Zumar, surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran orang-orang yang sabar itu tanpa batas, kata Allah. Makanya Allah perintahkan kita saat meminta tolong kepada Allah dengan cara apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Makanya Allah jelaskan sabar itu ada batas atau tidak? Tidak ada batas. Makanya Allah turunkan surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Apalagi para pejuang hari ini ingin melakukan perubahan di negeri ini, sabar menghadapi apapun. Saya berpulang safar 2 hari dari Balikpapan.
Semua kita harus sabar akan nanti apa yang Allah datangkan pada negeri ini. Tapi arti sabar bukan pasif. Karena Allah ingatkan surah Ar-Ra'd 2 ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut melakukan apa? Effort, usaha, ikhtiar. Ingin berubah, ingin ada perubahan negeri ini, semua kita harus ada ikhtiar bersama. Harus memiliki satu visi yang sama. Bunyanun marsus. Bagaimana Allah sebutkan dalam surat As-Saff ayat 4. Kalau umat Islam ini salah satu yang dicintai Allah, innallaha yuhibbul ladzina yujahiduna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah mencintai saat hamba-hambanya melakukan perjuangan dengan satu visi, dengan satu kekuatan, dengan satu misi, dengan satu niat yang tulus mengharapkan ridha Allah. Digambarkan oleh Allah kita seperti benteng yang kokoh. Nah hari ini kenapa perjuangan umat Islam kelihatan belum berhasil Pak Haji Zul? Karena belum semua kita satu visi dan misi. Masih ada kelompok-kelompok munafik di tengah kita. Masih banyak orang yang cinta dengan dunia. Itulah wabah. Kemarin saya khutbah di Al-Ghazi tentang persatuan umat. Nggak akan bersatu umat ini kalau 3 penyakit itu masih mewarnai di negeri ini. Pertama penyakit wahad, yang kedua penyakit tasyabuh, ikut-ikutan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang ketiga asabiyah, fanatik dengan kelompoknya, termasuk taklid dan merebaknya perbuatan syirik dan pelaku-pelaku bid'ah. Nggak akan bersatu negeri umat Islam negeri. Jadi 4 itu kita basmi dulu, baru akan bersatu. Yang paling besar penyakit wahad itu. Nah, Bapak Ibu serta anak-anakku rahimakumullah, itu peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Allah menggembirakan Rasulullah SAW. Kalau kita memahami surah Al-Isra ayat pertama, indah sekali ayat ini. Pertama Allah awali dengan kata-kata Subhanallah, Maha Suci Allah. Dari sini kita mendapatkan jawaban. Orang yang mengaku sudah sholat, tidak ada lagi perbuatan syirik di tengah kehidupan mereka. Orang-orang yang mengaku sudah melaksanakan perintah Allah yang bernama ibadah, kesyirikan itu sudah terlepas di tengah kehidupan kita. Karena kita sudah mensucikan Allah. Hari ini banyak nggak orang sholat masih melakukan syirik? Apa syirik yang melepas di tengah kehidupan kita? Masih banyak nggak orang meyakini ada yang namanya kuburan keramat, ada yang menganggap ada guru spiritual, masih percaya dengan tatayur. Tahu tatayur? Kalau burung gagak hinggap depan rumah maknanya Pak Ibu ya hafal. Kupu-kupu masuk rumah maknanya apa? Nah, anak-anaknya tahu deh, anak tahu. Kalau ada orang pakai baju terbalik apa maknanya? Oh, kalau gitu pakai bajunya terbalik semua Pak Rai. Biar banyak datang ke sini. Kalau gatal tangan artinya apa? Itu udah hafal. Dari Sabtu sampai Merauke itu sama maknanya. Dan apa kata Rasulullah SAW dari Sahih Bukhari? At-tiyarah syirkun, at-tiyarah syirkun, at-tiyarah syirkun. Apa artinya? Tatayur itu menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa tanpa dalil dan tanpa bukti ilmiah. Itu namanya tatayur. Bahasa kita sambil khurafat, tahayul. Ada nggak dalil burung gagak mendatangkan kematian? Kalau ada dalilnya udah mati semua orang di Pulau Pinang. Saya pernah ke Pulau Pinang Malaysia. Di Pulau Pinang itu banyak banget burung gagak. Siapa yang pernah transit di Dubai atau di Abu Dhabi, banyak banget di atas pesawat kita burung gagak. Udah meledak sepatu pesawat. Itu disebut tatayur. Siapa bilang bulan Safar bulan siang? Pernah dapat undangan nggak Pak Doni? Bulan Safar dapat undangan kondangan, pernah nggak? Walimatul urus, pernah dapat nggak? Karena masih dipahami bulan Safar nggak boleh menikahkan anak. Wah ya, dan ini syirik. Makanya cara Rasulullah SAW membasmi kesyirikan ini, beliau menikahkan anaknya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib di bulan Safar. Ada yang berani nikahkan anak bulan Safar?
Coba cek. Nggak pernah dapat undangan kita walimah bulan Safar karena dianggap bulan sial. Dan itu syirik. Masih lihat para pedagang kepret-kepret, panglaris. Masih lihat banyak ibu-ibu kalau ada sesuatu yang nggak disenangi dia ketok-ketok. Atau gini dia ketok-ketok. Dan itu syirik tanpa disengaja. Ingat definisi syirik. Lebih samar dari seekor semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Kelihatan nggak tuh? Bagi yang lihatnya pakai kacamata riben, bagi nggak kelihatan. Itulah syirik. Tipis sekali. Anta ja'al dan wa huwa khalaqaka. Apa kata Rasulullah SAW tentang definisi syirik? Kamu jadikan Allah tandingan pada Allah menciptakan kamu. Mana kita pilih, hayya ala sholah atau hayya ala atasan? Syirik tanpa disadari. Padahal ancaman Allah kepada pelaku syirik apa? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Itulah pernyataan Allah surah Az-Zumar ayat 65. Kalau kamu lakukan kesyirikan, terhapus seluruh amal soleh. Aneh kan hari ini orang haji Pak Dita berpulang umroh, talbiyahnya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tidak aku bersekutukan engkau ya Allah. Pak Dita, saat tawaf banyak yang selfie. Saya mau nanya, tawaf itu bagian dari sholat? Tawaf itu sama dengan sholat enggak? Kok selfie sholat? Kira-kira bisa makbul nggak umroh? Kalau hajinya bisa mabrur nggak? Ya ada mabur semua. Marduda. Udah selfie, upload, kirim ke grup. Ria, ujub, sum'ah. Itu bagian dari syirik. Apa janji Allah, ancaman Allah surah Al-Maidah ayat 72? Wa may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Orang yang melakukan kesyirikan di hadapan Allah, aku haramkan surga dan dia selamanya dalam neraka. Makanya di surah An-Nisa 48 Allah sebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa syirik. Allah ampuni seluruh dosa yang kecuali dosa syirik. Tapi ayat ini mansuh secara hukum karena Allah bersumpah dan surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Hai hamba-hamba yang telah melampaui batas termasuk melakukan syirik, jangan putus asa dari rahmat dan ampunanku. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun seluruh dosa hamba. Selama pelaku syirik belum datang ajal kematian dia bertobat, Allah ampuni dosa. Itu yang terjadi pada Ki Joko Bodo. Pulang umroh, Allah beri hidayah. Dia mengatakan, aku paling bodoh di muka bumi, paling tersesat. Hari ini aku bertobat, aku buang semua klinik ini di Muara Angke, dan aku rubah namaku menjadi Ki Joko Pinter. Tapi ini juga buat statement. Saat aku jadi Ki Joko Bodo, banyak orang konsultasi. Tapi saat aku jadi Ki Joko Pinter, nggak ada konsultasi. Berarti konsultasi orang bodoh, orang pinter. Ada profesor di situ, jenderal-jenderal di situ, public figure di situ. Ya, subhanalladzi asra bi abdi. Bapak Ibu, anak-anak khususnya dan kita semua, berazamlah mulai malam ini. Karena perjalanan yang sangat diperintahkan dalam syariat. Perjalanan yang mendatangkan ridho Allah hanya perjalanan 3 masjid dan 3 tempat. Masjidil Haram. Ini perintah Rasulullah SAW. Kalau kita keluar dari Masjid Nabawi pintu 17, seingat saya ada hadis ini dalam running text. Ishtadar rihal ila salasati masajid. Perkuatlah perjalanan pada 3 masjid. Masjidil Haram. Karena sekali sholat Masjidil Haram ada keterangan Rasulullah SAW dan hadis riwayat Muslim itu 100.000 kali dibanding masjid yang lain. Masjid Nabawi berapa Pak Dita? 1000. Masjidil Aqsa berapa? 500. Berazamlah Bapak. Mohonlah pada Allah. Karena yang memperjalankan kita Allah, bukan banyaknya duit kita. Banyak orang punya duit belum pernah ke Aqsa. Banyak ulama negeri ini belum pernah ke Aqsa. Pada penceramah Isra Mi'raj. Maka diceritalah hal-hal dongeng. Pak Rahim udah pernah ke Aqsa?
Ada nggak flying stone, batu terbang? Lihat nggak Pak Rai? Nggak ada. Dengarkan. Saya sampai ajak berapa jam, foto, upload, beritahu negeri ini. Mana ada flying stone, batu terbang. Yang ada gua kecil berada di masjid yang kubahnya emas, disebut Dome Rock. Tanya apa nih? Pegang, ada terbang nggak di batu? Tapi diceritakan di negeri ini ada batu terbang. Kenapa batu itu terbang? Pijakan Rasulullah SAW saat menaiki buruk, kan dusta. Makanya ke sana. Diprovokasi sebagian ulama, ngapain ke sana Ustaz? Sama dengan kita membantu Israel membayar devisa Israel. Kalau hari ini umat Islam semua mengatakan demikian, dicaplok tuh Aqsa. Karena Imam Masjidil Aqsa, saya langsung dialog itu dengan alasan mengejar Sulaiman Temple, kerajaan Nabi Sulaiman. Mereka terus menggali, dan hari ini katanya tinggal 1 kilo dari mihrabnya Imam. Dan bersebelah Masjid Aqsa, tanya Pak Rahim, ada namanya tembok ratapan. Orang Yahudi meratap menangis. Yang saya bayangkan kalau umat Islam meratap di tembok Ka'bah, percis kayak tembok ratapan. Pada kita dilarang man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Tidak boleh perbuatan kita menyerupai perbuatan kaum. Ya, sedikit kita lanjutkan. Jadi orang-orang di sana benar-benar itu adalah panggilan Allah. Makanya kita disunahkan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilan Engkau ya Allah. Kalau kita maknai talbiyah, nggak akan ada kesyirikan lagi dalam hidup ini. La syarika laka labbaik. Tapi sayang, subhanalladzi nggak dipahami secara benar. Orang sholat tidak pernah lagi melakukan kesyirikan, apalagi orang sudah ibadah haji atau umrah. Asra bi abdi laila. Ada hadis dari Ahmad, perjalanan safar terbaik itu di malam hari. Karena digambarkan hikmahnya penuh dengan kesyahduan. Kita merasakan lebih nikmat, lebih khusyuk saat perjalanan malam. Karena kita bisa melihat banyak ayat-ayat Allah, bintang, bulan. Kita bisa melihat mahakarya ciptaan Allah lewat alam semesta. Yang lebih hebat lagi kalau dari segi traffic, mana lebih jam macet, siang atau malam? Pasti siang, betul. Makanya lebih nikmat perjalanan malam. Laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ada sebuah teori menjelaskan kenapa Allah tidak mengisrakan beliau dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha. Karena kalau itu dilakukan Allah, menurut ulama, pasti banyak orang semakin gak yakin dengan peristiwa ini. Pasti dianggap Rasulullah SAW bohong, berhalusinasi. Maka sengaja Allah perjalankan hambanya itu Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena banyak orang saat itu sudah pernah ke Aqsa, sedangkan mereka yakin Rasulullah SAW belum pernah ke Aqsa. Maka diteslah Nabi kita, bagaimana bentuk Aqsa.
Maka dengan izin Allah digambarkan di depan beliau tentang Aqsa oleh Allah, beliau ceritakan disitulah banyak orang. Berarti benar perjalanan ini. Yang menarik, yang pertama percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj siapa? Abu Bakar. Maka beliau mendapatkan julukan As-Siddiq. Karena saya itu nggak ada cerita pesawat, apalagi supersonik. Hari ini ada supersonik aja kalau ke Aqsa, pegel. Karena kita tidak punya hubungan bilateral dengan Palestina langsung, karena ini dikuasai oleh Israel, laknatullah alaih, Yahud, ya. Maka kita lewatnya cuma 2 dari Jordan. Itu perjalanan Jeddah ke Jordan itu 2 jam naik pesawat. Dari Jordan ke Aqsa itu naik bis itu 7 jam. Pegel. Kalau dari Mesir, ya itu sekitar 9 jam. Cuman kalau ditanya saya mana lebih indah Ustaz, lebih menikmati dari Mesir. Karena banyak tempat-tempat bisa kita lewati, termasuk terusan Suez, ya, sampai kita bisa ke Gurun Sinai. Nah, di Sinai itu kita tengah malam naik onta, hanya ditemani lampu teplok dan onta, tanpa ada gate onta. Jadi kalau ontanya lagi sableng masuk jurang baru onta. Serius, saya barai. Ya, benar-benar kita kepasrahan, kita wakalan pada Allah. Dan onta ini tahu nih, mana yang baik hati dan tidak. Feeling onta itu sangat kuat. Asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Inilah peristiwa. Saya mau nanya, masjid yang pertama dibangun Allah di muka bumi masjid apa? Apa Pak? Yang kita ketahui, masjid pertama Allah bangun di muka bumi masjid apa? Bukan, Masjidil Haram. Awwalu baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Itu bahasa Allah dan surah Al-Imran. Yang pertama sekali rumah Allah bangun bi Bakkata mubarakah. Bakkah itu sebenarnya asal kata dari bakaya, penuh air mata. Jadi jangan aneh kalau orang-orang datang ke Masjidil Haram air mata bertumpah. Betul tidak? Walaupun sudah sekali 2 kali, begitu bisa melihat kembali Ka'bah air mata. Asal jangan tawaf sambil selfie, nggak bakalan air mata bercucuran. Coba dipahami, dinikmati. Apalagi lagi tawaf bacanya Pancasila, makin nggak bercucuran mata. Lagi sa'i sholat Jokowiyah, makin nggak bercucuran mata. Aneh-aneh aja. Jadi sengaja Allah perjalankan Rasulullah SAW ingin membuktikan tentang nubuah, kebenaran kenabian beliau dan kerasulan beliau. Dan mukjizat Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nggak langsung Sidratil Muntaha. Dan dari inilah kita mendapatkan jawaban. Manusia ini di hadapan Allah bisa lebih mulia dibanding malaikat kalau mampu melawan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, wa nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Saya mau nanya, malaikat Jibril itu dibolehkan Allah nggak sampai Sidratil Muntaha? Dibolehkan tidak? Kita ini bisa mulia kalau mampu mengendalikan hawa nafsu. Maka jihad terbesar jihad apa? Jihadun nafas, jihadul hawa, wa nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Karena Allah sudah gambarkan di surat Yusuf, nafsu itu secara potensi basic insting itu mengajak kita kepada kedurhakaan, ketidaktaatan, futur dan kemaksiatan. Inna nafsal amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Nafsu itu Allah sudah gambarkan pasti ngajak kamu kepada kedurhakaan, kemaksiatan, kecuali nafsu yang Allah rahmati. Contoh apa? Apakah semua Masjid Al-Falah di bulan Rajab ini khatam Quran minimal 1 kali? Punya target? Yang nggak khatam punya ancaman nggak? Kalau aku nggak khatam Quran di bulan Rajab, aku denda berinfak Masjid Al-Falah 1 juta. Ada nggak komitmen? Kalau punya komitmen itu nafsu yang dirahmati Allah. Punya komitmen nggak malam ini kita sholat malam? Kalau kita punya komitmen, punya nafsu ke sana, berarti itu nafsu yang dirahmati Allah. Dan saya ingatkan, insya Allah bulan Rajab salah satu bulan haram akan kita lewati 2 hari ke depan. Tapi ingat, saya mau nanya, bulan Sya'ban itu bulan apa? Kita tahu bulan Rajab salah satu bulan haram. Setiap kita beramal soleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, betul? Saya mau nanya, bulan Sya'ban itu bulan apa? Bulannya kata Rasulullah SAW banyak orang lalai di dalam.
Apa kelalaian kita? Rasulullah SAW di bulan Sya'ban banyak puasa atau banyak cucuran? Atau cucuran? Makan-makan. Umatnya bulan Sya'ban nanti banyak makan-makan atau banyak puasa? Alasannya mumpung belum Ramadan. Yang kedua, bulan Sya'ban apa? Apa Pak Doni? Di bulan Sya'ban amalan kita diangkat di hadapan Allah setiap tahun. Pernah dengar ini? Kalau setiap hari kapan? Kapan amalan kita diangkat di hadapan Allah oleh para malaikat setiap hari kapan? Pagi dan sore atau pagi dan petang. Kalau setiap pekan? Senin dan Kamis, bukan hanya Kamis, Senin dan Kamis. Makanya beliau berpuasa Senin dan Kamis. Dan setiap tahun diangkat di bulan Sya'ban, bukan nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban. Makanya kata Rasulullah SAW banyak orang lalai di bulan Sya'ban. Semoga kita tidak termasuk orang yang lalai. Alladzi barakna haulahu linuriya min ayatina. Tolong diingat, siapapun yang hatinya tertambat di masjid, siapapun yang epicentrum kehidupannya tidak lepas dengan rumah Allah, janji Allah kuberi keberkahan hidup. Ingat, dalam keberkahan ada kecukupan, dalam keberkahan ada kebahagiaan. Yang lebih hebat, dalam keberkahan ada rasa kekayaan jiwa, lahir dan batin. Orang banyak harta belum tentu barokah, maka nggak pernah cukup-cukup, ya, betul? Everything is money, but money is not everything. Segala sesuatu dengan uang, tapi uang tidak bisa membeli segala sesuatu. Salah satu nggak bisa dibeli uang apa? Kebahagiaan dan ketenangan jiwa, betul? Alladzi barakna haulahu linuriya min ayatina. Ka'afsolah. Lihatlah ayat-ayat Allah di sana. Dan sumpah Allah dia ini nyata. Di sana di era tandus saya parahin, itu pertaniannya nggak ada tomat kayak kita susah, rata-rata besar. Timunnya, pisangnya besar semua. Pada itu daerah tandus. Alladzi barakna haulahu linuriya min ayati. Kami tunjukkan ayat-ayat kebesaran kami. Innahu was-samiul basir. Karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Panjang ini kajian tentang Samiul Basir. Silakan baca Asmaul Husna. Mungkin hanya ini, mohon maaf. Saya hanya bisa menyampaikan ini dan mohon doanya juga. Semoga saya bisa ikut jejak Pak Dita. Tapi kami akhir Ramadan insyaallah. Pak Raim berangkat akhir Ramadan? Insyaallah. Barakallahu fiik. Semoga ketemu semua. Itikaf di sana kita buat kelompok jamaah Al-Falah. Itikaf Al-Falah. Buat spanduk jamaah Al-Falah itikaf. Bapak Ajizul doakan saja. Barakallahu fiik. Ya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.